Dititipin di satpam ya, waktu itu kan masih merantau, jadi di kos tuh waktu itu. Ya udah titipin di satpam ya gitu kan. Terus kekeh maunya harus ketemu gue. Ya gitu. bener loh, ditungguin di kosan. Katanya harus diserahkan langsung gitu ya. Astaga. Kiss 95.1. Di All New Kiss 95.1 FM, Kiss in the Morning. Agak keganggu deh nih ngelihat pemandangannya nih ya, Kiss listeners. Kenapa sih? Gue ngeliat telepon lu nyala-nyala melulu. Aduh, gue bukannya nggak mau ngangkat, tapi gue takut ini teror karena nomornya nggak dikenal. Tiba-tiba minta ini, minta itu, nuduh ini, nuduh itu. Kan zaman sekarang tuh ngeri, tahu nggak lo? Kadang-kadang tuh kita bisa dapet teror dari orang yang nggak dikenal karena emang ternyata ada orang-orang alik di luar sana yang gue nggak tahu tujuannya apa, cuman mau ganggu kenyamanan hidup lo aja gitu. Ini contoh orang tua nih. Bagaimana maksudnya? Bagaimana Kan maksudnya? banyak aplikasi-aplikasi sebenarnya bisa tahu sih ini telepon dari mana. Jadi sebelum lo menuduh dia teror apa enggak. Atau lo mungkin punya trauma kali ya, pernah diteror? Ya gue pernah sih. Soalnya dari Instagram itu ada orang yang ngajak makan malam gitu. Terus gue nggak mau. Gue bukan nggak mau. Intinya gue menolak hal secara halus lah. Terus dia menawarkan dengan imbalan. Gue bayar deh gini 10 juta lo makan malam sama gue. Gue bilang ya udah uangnya sumbangin aja. Nanti kapan-kapan kalau kita ketemu kita makan bareng. Malah marah dan ya gitu ngancem-ngancem gue, ngancem-ngancem keluarga gue. Langsung gue blok sih di saat itu. Cuman gue kan nganggap itu kayak angin lalu aja ya. Tapi begitu gue ceritain ke istri gue, dia nganggapnya beda. Elsie bilang katanya kalau itu beneran gimana? Kamu harus pikir panjang sih kalau ngadepin yang begitu-begitu. Ya kita kan nggak tahu ya ini beneran atau enggak. Makanya gue kalau dapet nomor telepon yang nggak dikenal, lo suka lo tuh lumayan takut. Lumayan gokil juga ya pengalaman hidup lo ya, Bay. Masa sih? Kok lo jadi mempertanyakan itu juga ya? Lembak aja. Enggak, karena gini loh Kiss listeners. Ini pertama nih, tadi udah kita dengar ceritanya Bayu dapat teror dari telepon gitu kan. Cuman kan lo juga pernah tuh yang lo siaran tiba-tiba lo ditaruhin pisau di depan depan lo, padahal lo juga nggak kenal sama orang itu. Maksudnya ada orang-orang yang lo nggak kenal tuh berani gitu loh ya. Kayak ngancem-ngancem lo tuh kayak gue sasaran empuk gitu. Bukan Nih Bayu kalau dia apa-apain pasti nggak akan ngelawan deh. Udah kecil gitu. Kalau gue sih ngeliatnya bukan masalah itunya ya. Artinya apa ya? Artinya ya pengalaman hidup lo gokil juga gitu. Ya tapi gue yakin banyak juga orang-orang yang punya pengalaman di luar sana. Karena banyak orang gila sih di luar sana ya. Coba diinget-inget deh. Lo pernah nggak dapet teror dari orang yang nggak lo kenal? Pernah. Tapi di gue tuh nggak pernah sampai yang kayak ketemu langsung. Yang pernah naruh kayak pisau di waktu lo lagi siaran terus naruh pisau di depan meja. Lo lagi sambil siaran tuh gue belum pernah. Cuma bentuknya juga sama nih, kurang lebihnya di sosial media. Kan sekarang banyak nih orang-orang gila di sosial media. Kalau gue ada orang yang suka ngirimin foto-foto porno gitu loh. Yang bener loh. Iya. Bagian pribadinya dia. Di foto. Ya gue nggak tahu itu beneran dia apa enggak ya. Geli sih gitu ya. Bukannya yang menurut lo ya pasti geli gitu. Cuman ya kirim. Terus pernah juga kayaknya ya gue nggak tahu apakah ini orang yang sama apa enggak. Pernah. Gue nggak tahu dia dapat nomor telepon gue dari mana. Terus dia kayak WhatsApp call. Terus dia kayak langsung nggak nunjukin mukanya tapi langsung nunjukin ke area pribadi itu gitu. Swear mukanya nggak ada. Aduh, geli deh pokoknya Bay. Ya iyalah, kenapa ya kalau bisa dikirimin kayak gitu sih? Iya nggak ngerti juga Coba-coba mungkin ya coba ya. Cuman ya gitulah ya, orang nggak kenal. Dia tuh apa sih sebenarnya? Iseng? Apa? Gue rasa sih ya ada yang iseng sih. Di antara mereka yang melakukan teror tuh ada yang mau iseng aja. Iseng tuh nggak gitu loh. Harusnya sih iya nggak gitu. Tapi kan kadang-kadang iseng orang tuh lo lagi tidur muka lo di urak-urak pakai spidol tuh boleh deh iseng ya. Tiba-tiba tangan lo dikasih odol biar keceplok kena muka lo, ya itu iseng sih. Iseng. Kalau ini kayak nggak lucu ya isengnya, masa si porno begitu. Iya sih. Tapi kan kita nggak bisa ngendaliin apa yang orang lain lakuin. Yang bisa kendaliin kan respon kita aja gimana gitu. Nah kalau kamu sendiri gimana Kiss listeners? Pernah nggak punya pengalaman diteror sama orang yang nggak dikenal? Ada aja gitu gila-gilanya gitu kelakuannya, mungkin bikin lo dalam arti teror ini bikin lo nggak nyaman, bikin lo ketakutan, bikin lo jadi ya kemana-mana ngerasa ada yang ngikutin gitu kan, nggak aman gitu, terusik keamanan lo.
Kalau punya cerita pengalaman langsung aja WhatsApp ke 08111951 Pokoknya kita mau denger ceritanya Kiss Listeners, plus juga nanti bertanya kepada psikolog ya dari 3 generasi tentang kalau orang kayak gitu iseng apa emang gila, punya gangguan kesehatan jiwa ya. Nanti kita ceki-ceki ya. Di New Kiss 95.1 FM Kiss in the Morning, ngomongin soal teror dari orang yang gak dikenal. Sekarang kita mau ngobrol sama salah satu teman kita, seorang rapper yang memang cukup kritis dengan isu-isu sosial di sosial medianya. Tapi ternyata dia juga sering dan pernah dapet teror yang cukup gila sih kalau menurut gue. Langsung aja kita ngobrol sama Kojek Rap Betawi. What's up yo? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat bro? Alhamdulillah sehat. Anak sama si istri sehat dong? Alhamdulillah. Belum nambah istri? Anak mau nambah, istri kagak deh. Iya. Bisa dapet teror lagi tuh kalau istri nambah. Jadi gimana ceritanya, pernah dapet teror Pak? Iya sih. Bagaimana ceritanya Bang? Iya, karena kan memang sering fokus terhadap budaya, seni, kadang-kadang juga fokus terhadap politik gitu kan. Kadang-kadang kan kita punya statement soal pemimpin atau soal kebijakan. Ketika berstatement gitu pasti ada dong orang yang nggak sama kita gitu. Betul. Ketika kita posting itu, pernah gua ada teror itu sampai kurang lebih seminggu ketika gua waktu itu ada statement kayak ya mungkin dia ngerasa gue terlalu mendukung salah satu politisi gitu atau salah satu pemerintah gitu. Nah, terus ketika gue melakukan itu kan gue cuma mensupport beliau lewat seni dan budaya. Jadi gue kayak bikinin lagu gitu, lagu soal Jakarta karena kepemimpinannya beliau, jadi Jakarta jadi tambah maju gitu. Nah, tapi dengan kayak gitu kan kadang-kadang ada orang juga yang nggak simpati sama kita. Entah dari mana video gue itu keluar tiba-tiba dengan diedit menjelekkan kubu lawan. Waduh. Maksudnya diedit? Itu nggak tahu tuh. Gue nggak tahu siapa yang edit. Nah abis itu gue diteror deh tuh selama seminggu lah kurang lebih. Itu yang lebih kejam kan sosial media tuh lebih kejam daripada Instagram adalah Twitter. Twitter gue abis di hati gue selama seminggu. Kasian Kojek. Yang paling kasar, yang paling serem dan yang paling teror yang apa paling buat teror, lo? Gimana tuh bro? Yang paling teror menurut gue adalah udah nggak usah belagu, gue udah tahu rumah lo, gue udah tahu kapan lo manggung, kapan waktu gue bakal samperin lo gitu. Wah gila sih. Mau disamperin pas manggung tuh. Iya, lumayan keganggu lah mental. Nah iya makanya nih gue pengen tanyanya gitu tuh. Lo kan sebagai seorang public figure juga udah biasa lah ya, udah sering ngedenger cerita bahwa memang ada aja nih misalnya kayak fans-fans yang gilo gitu kan. Tapi yang menjadi pertanyaan adalah lo geter nggak? Nah. Deg-degan juga nggak dapet teror kayak misalnya mau gue samperin ke tempat kerjaan lo, keluarga lo? Nah sebenarnya gini sih, kalau yang berhubungan sama diri kita sendiri gitu, sama gue sendiri, gue tidak gentar gitu. Apalagi gue sebenarnya paling seneng kalau orang yang tidak sama atau sepaham sama kita itu debat aja gitu. Tapi ketika dia udah kayak nyampur-nyampurin ke kehidupan pribadi, bawa istri, bawa anak, bahkan bawa orang tua, nah itu gue yang bukan lebih geter sih, tapi kayak emosi gitu. Jadi kayak emosi ngapain gitu. Jadi tapi kan kadang-kadang hal yang kayak gitu nggak perlu kita jawab dengan kayak gitu kan. Bisa jadi mereka hanya meneror psikis kita gitu. Karena beneran deh, gue selama seminggu itu nggak lihat Twitter, gue penasaran. Ketika gue lihat Twitter, gue jadi emosi. Di situ tuh ya, di situ challenge-nya tuh, keganggunya tuh di situ sebenarnya. Lu sempet mau rasanya, kan katanya nih kan sebetulnya banyak aplikasi yang bisa ngecek nih siapa gitu loh. Kayak temen gue kemarin diteror gitu di sosial medianya, bisa kecek gitu dia lokasinya di mana, udah gitu pakai handphone jenis apa gitu. Dan kalau mau rempong-rempong sedikit sebetulnya lo bisa laporin tuh katanya. Lo melakukan itu nggak? Maksudnya ceki-ceki nih orang siapa sih gitu? Enggak, jadi gini, kadang-kadang pengen gitu kalau lagi emosinya keluar, pengen sampai hal kayak gitu. Tapi kalau pakai kepala dingin kayak ya elah, lo bisa aja ketika lo nge-tweet ngatain gue, lo bisa aja lagi selonjoran nih di rumah lagi nonton TV. Jadi kayak gue nggak perlu ngurusin lo gitu. Jadi kayak ya udahlah, akhirnya kayak
bisa aja dia protes secara keras dengan apa ya statement dari gua, tapi lo lagi santai-santaian aja di rumah main game atau lo lagi minum kopi, jadi kayak nggak perlu gitu akhirnya gua lawan dengan itu. Tapi emang psikis keganggu sih. Oh, psikis keganggu gitu. Nah lo ya ini kan akhirnya ya namanya teror ya, nggak mungkin lah ya kita psikis kita nggak terganggu. Apa yang lo lakukan tuh untuk bisa menormalkan kehidupan lo lagi gitu? Apa ya, lo blokir orang ini? Ya kalau gue pernah melakukan itu gitu, ngeblok beberapa akun gitu. Saking tapi kan mereka ketika caper, mereka pasti akan malah nge-capture blog gue, terus tiba-tiba diposting lagi sama dia. Dia diposting lagi, takut nih gitu-gitu. Jadi capek ya, bener-bener deh mainin naik turunin psikis kita gitu. Iya, hal yang paling bisa ngedemin kita adalah ya balik lagi ke orang-orang yang kita sayang, ya cerita sama istri, cerita sama orang tua gitu. Iya sih. Mereka yang bisa menenangkan kita, itu aja sih. Tapi waktu mereka ngancem, lo kepikiran ini akan jadi kenyataan nggak? Wah nih, gue harus waspada nih. Atau lo yakin ini nggak bakalan? Ini cuma ancaman. Kalau gue ya sebenarnya 50-50 ya yang kayak gitu ya. Ini akan terjadi, bisa aja ini tidak terjadi, tapi akhirnya ya gue waspadanya adalah karena udah nggak tinggal sama orang tua, ya setiap hari nelpon dia walaupun tidak menceritakan hal ini, setidaknya gue tahu orang tua gue lagi ngapain. Tapi gue setuju sih. Gitu. Tapi gue setuju sih, namanya ancaman kan kita nggak bisa anggap sepele ya. Betul. Gitu kan. Itu sebabnya kan maksudnya kalau misalnya kita anggap sepele ternyata memang ada beneran orang gila kan banyak terbukti dari berita-berita peristiwa penembakan lah gitu. Ya kita udah lihat lah emang bener-bener ada orang-orang yang bisa mewujudkan kegilaan gitu loh. Iya. Tapi kalau misalnya beneran kejadian datang ke tempat lo manggung gimana tuh, Jack? Ya mentega beli di rumah tutut, ya gue kagak takut. Cakep. Thank you Kojek. Di All New Kiss 95.1 FM Kiss in the Morning ini Bayu udah buka mulut juga. Udah ketahuan pakai masker kok. Pagi hari ini kita lagi ngomongin soal hal yang wah gila sih. Wah gila sih banget sih. Teror. Kita bakal ngobrol ya dengan seorang perempuan, seorang presenter, seorang ibu yang cantik sekali dan baik hati. Sekarang lagi asik-asiknya punya usaha dan mainan baru. Apa tuh? Dia suka bikin wah macem-macem, Bu. Ya, banana cake-nya tuh enak. Banana cake? Iya. Oh wow. Lo harus coba. Makanya langsung aja kita ngobrol sama Auxilia Paramita. Selamat pagi, Oksi. Selamat pagi, Bayu dan Isi. Hai. Sudah berapa kabar? Nah, itu dia. Sudah berapa loyang hari ini kau kirimkan? Hari ini lagi gue kan kita kan open PO-nya, gitu modelnya sistemnya begitu ya. Seru banget sih dasar. Oksi, ngomongin soal teror, lo orang sebaik lo masa pernah sih dapet teror? Banyak banget, Bayu. Aduh, gue baik ya tapi ya terharu lo dibilang baik loh. Ya lumayan lah. Nggak lumayan lah. Dia emang beneran baik, Oksi. Cuman emang kalau soal teror tuh kayak udah makanan dari zaman dulu gitu. Nggak tahu kenapa sih, sedih banget sih. Apaan sih? Misalnya teror kayak gimana misalnya? Misalnya, atau mungkin sekarang lebih kayak ke jatuhnya bully ya. Tapi teror gini, waktu SMP misalnya, gue di teror yang terus-terusan diomongin, lo baru masuk nih kelas 1, dibilang kamu nggak boleh ya pacaran sama si ini. Maksudnya, gue tahu orangnya aja nggak tahu gitu, orang mana gitu nggak tahu. Ini gitu. senior nih. Iya dong. Okay. Jadi kalau datang pagi tuh udah disambut dengan udah di briefing gitu, langsung di briefing. Pokoknya jangan pacaran sama yang ini. Kamu pacaran sama yang ini aja. Jadi yang disuruh pacaran tuh yang mukanya dan kelakuannya gimana gitu. Oh, pokoknya. Ya ampun, lo terlalu kece sih. Jadi ya. Zaman dulu kali ya, zaman dulu kan kayak gitu ya modelnya ya. Ampun. Terus lo nurut aja tuh, ikut aja. Ya enggak dong, maksudnya ya gue sih waktu itu kayak iya aja gitu, iya gitu, tapi ya nggak mau gitu. Terus kalau misalnya zaman SMA itu sih yang paling menurut gue tuh paling apa ya, paling menakutkan karena gue sering mendapatkan teror SMS dari orang nggak dikenal gitu ya, yang dia kayak
yang ngomongnya mau nyakitin lah, intinya mau nyakitin. Terus ada yang ngata-ngatain gitu, ngata-ngatain tuh ya pokoknya ngata-ngatain yang lo perempuan gak benar gitu-gitu lah ya. Yang gue kayak ini siapa, dan nggak tahu, gue ngerasanya kayak gue nggak pernah ngapa-ngapain orang, kenapa diginiin ya gitu loh. Terus miss call tidak, misalnya ngajakin kenalan gitu ya, tapi nelponnya tuh bisa kayak 10 kali langsung nelpon, diangkat terus tutup, angkat tutup. Dan itu bisa dilakukan di jam 1 pagi. Ya bener lah. Iya. Itu sih, itu masa-masa SMA sih kalau saya ingat gue, yang bener-bener masa-masa yang kayak aduh gila, gue tuh sampai mau buka SMS tuh kayak deg-degan gitu nggak sih? Iya, takutnya apalagi nih. Tapi gitu, karena benar-benar segitunya. Nggak kasar kan gitu, nggak kasar. Kasar. Ngomongnya kasar. Tapi jadi ada yang ngomong kasar kayak mau nyakitin, ada yang ngomong kasar ngatain, tapi ada yang teror ngajak kenalan gitu loh. Ampun. Aduh kasihan banget sih lo. Jadi sempat jadi orang yang sangat parnoan sih, gue bener-bener yang parnoan banget deh, pokoknya parnoan banget. Itu gak enak tuh kalau keganggu sama teror, akhirnya lo jadi parno gitu kan. Bentuk parnonya kayak gimana? Apa lo kemana-mana jadi mesti ajak anggota keluarga atau enggak? Jadi gue kalau sama gue dulu tuh ya bener-bener kalau melihat teman perempuan itu kayak ini bakalan benci gue lagi nggak ini gitu, karena saking gue sering sama teman perempuan tuh kayak sering salah aja gitu. Waktu itu kan maksudnya gue misalnya belum kenal sama kakak kelas, tapi kok kayaknya gue udah dikasih barrier yang lo pokoknya nggak gini, jadi kesannya gue kayak harus ya jadi gue menutup diri aja gitu. Jadi memang sebenarnya teman perempuan gue tuh bisa dibilang dikit gitu, karena ada ketakutan dari situ kayak ntar gue salah lagi nih gitu loh. Jadi kayak gue parno, ntar gue salah lagi deh, ntar gue dianggap gini lagi deh gitu. Lo tuh dianggap bahaya laten ya. Maksudnya? Gini, tar dulu sebentar, saya mau luruskan. Bahaya laten karena lo takutnya dianggap terlalu memesona gitu loh. Jadi gak ada ruang buat orang lain. Tapi padahal gue nya gak ngapa-ngapain. Gue ngerti, kasihan makanya justru. Itu dia, kalau lo ngapa-ngapain tiba-tiba mereka teror ya mungkin gak apa-apa. Ini lo gak ngapa-ngapain. Iya, makanya gue kayak banget deh. Itu sih masa SMA tuh kan orang pada bilang masa SMA tuh masa tak terlupakan. Ya kalau buat gue tidak terlupakannya adalah karena gue sering diteror. Astaga. Tapi ini jadi gue pengen nanti ngajarin anak gue ya, gue nggak tahu deh ada sesuatu nggak ya yang bisa kita cari tahu dan gali dari sini. Lu tuh bilang nggak sih sama orang tua lu tuh kalau lu dapet teror apa lu diem aja gitu, saking lu ketakutannya lu berusaha untuk menyimpan ini sendiri. Nah, mungkin ya kalau padahal sebenarnya tipe orang tua gue tuh orang yang sangat terbuka. Tapi mungkin kalau zaman dulu kan kita model mendidik anaknya bukan yang kayak zaman sekarang lebih terbuka ngobrol gitu kan. Iya. Jadi kalau zaman gue SMA, gue jujur nggak cerita apa-apa karena gue mengatasi itu sendiri gitu loh. Jadi gue mengatasi itu sendiri, gue biasa aja kayak aduh kenapa sih gitu, tapi biasa aja. Nah sekarang baru-baru inilah gue baru bilang sama nyokap gue cerita, Mas tahu nggak sih waktu SD itu aku pernah dikata-katain gini, aku waktu SMP pernah diteror. Nyokap gue memang responnya ketawa ya, terus gue bilang gini, Mas tahu nggak, untung aku nggak kenapa-napa karena kalau misalnya aku stres itu jatuhnya udah bisa jelek banget tuh arahnya gitu. Nah jadi kalau aku sekarang sih ke anak ya, jatuhnya selalu nanya terbuka. Gimana nak sekolah gitu. Karena gue ngerasa kayak ya kalau anak-anak kita sekuat kita gitu kan. Kalau misalnya jatuhnya dia tertutup nggak bisa ngomong terus jadinya stres, jatuhnya ke mana gitu kan, ngeri ya gitu. Apalagi sosial media kan sekarang teman-temannya bukan cuma teman sekolahnya gitu, ada juga orang-orang yang dikenal, kita nggak bisa. Jadi kalau aku sering nanya ke si anak gitu, anakku kan cowok ya, cuman gimana so far anak-anak teman-teman gimana yang kamu sebenarnya mainnya sama yang mana nih, ngobrolin apa gitu. Jadi memang kalau zaman sekarang sih menurutku harus jauh lebih terbuka daripada zaman dulu lah ya gitu loh. Orang tuanya tuh yang harus jemput bola begitu ya. Nah selain itu lo pernah dapet teror apa lagi Oksi? Aduh teror yang kalau misalnya gini, kalau menurut gue ya orang ketika putus itu pasti akan meneror. Pasti ya. Baru ketahuan gitu busuknya ya. Iya, kalau diputusin terutama. Kalau mutusin mungkin dia akan jadi teror ya, tapi kalau diputusin pasti akan jadi teror kan. Ya pokoknya teror dari yang masa lalu itu pernah juga lah gitu ya. Tapi yang menurut gue kayak konyol gitu loh, kayak misalnya
biasa kan menjadi alasan untuk ketemu tuh balikin barang-barang dong gitu. Padahal itu juga bukan barang-barang yang gimana ya, ada nilainya juga enggak gitu kan. Jadi gue kayak oh ya udah gue titipin di satpam ya, waktu itu kan masih merantau, jadi di kos tuh waktu itu, ya udah titipin di satpam ya gitu kan. Terus kekeh maunya harus ketemu gue. Ya bener loh, ditungguin di kosan. Katanya harus diserahkan langsung gitu ya. Astaga. Tapi itu sih gue cuekin, maksudnya pokoknya dia tidak berhasil ketemu sama gue gitu. Nerornya tuh yang bener-bener datengin, pokoknya gue sampai kucing-kucingan lah istilahnya. Gue nggak mau, ngapain sih orang nggak perlu juga gitu, nggak perlu ketemu juga gitu. Banyak sih ada juga yang teror apa ya, kayak kalau ngomongin teror gue jadi ngomong lancar ya karena saking banyak. Gue gak tahu kenapa ya bisa kayak gitu, tapi kok sosok Oxy tuh soalnya kalau lo ketemu langsung kan emang kayaknya sweet aja gitu kan. Iya, kayaknya fun sweet to be with, ngobrol juga. Keberadaannya tuh tidak mengancam, tidak mengintimidasi, tidak akan bikin lo merasa offended gitu. Iya. Tapi ya iya sih, gue bisa mengerti sih. Tapi ya untungnya itu sekarang sebenarnya kan sirik-sirik aja orang-orangnya, cuma gue rasa sih gitu. Ya tapi ya memang kejem sih ya siriknya sampai meneror begitu. Karena kan banyak yang bilang katanya setelah pandemi ini justru bahaya yang harus diperhatiin adalah ya mental health itu. Kalau teror-teror kayak begini dialami sama orang, apalagi anak-anak kita di masa pandemi, ya kita harus lebih concern tuh. Iya. Karena gue pun sekarang pas mikir, misalnya flashback gitu ya, gila ya, untung gue survive loh gitu. Maksudnya segitu banyak yang mau bilangnya mau nyakitin, mau ini, terus belum yang teror, istilahnya bisa dibilang mungkin pelecehan ya, kalau kata-kata yang jorok gitu kan ya. Itu untung gue survive gitu loh, gue nggak kenapa-napa gitu loh. Nggak jadi gila gitu ya. Jadi gila, karena itu bener-bener bisa setiap buka SMS tuh ada aja gitu. Iya. Kalau zaman itu kan belum WhatsApp ya, jadi SMS tuh bisa ada aja, nyempetin banget nih orang, nggak kayak gue nyempetin banget ya jam 1 pagi nelfon gue gitu ya. Benar. Gitu. Oxy, sebagai orang yang sering menerima teror, buat Kiss listeners yang mungkin saat ini masih mendapatkan teror dari siapapun itu ya, dari orang yang nggak dikenal ataupun dari seseorang dari masa lalu, kira-kira apa yang harus mereka lakukan? Tips dari lo supaya nggak terus-terusan diteror, atau nggak paling nggak mereka bisa ngadepin teror tanpa harus terganggu gitu mentalnya. Kalau sebenarnya ya, kalau gue itu ya, waktu gue dapat teror dari masa lalu ya, justru nyokap gue tuh bilang semakin kita merespon itu jadi kayak istilahnya dapat panggung gitu kan. Jadi cuekin aja gitu. Maksudnya memang harus double. Misalnya WhatsApp nggak dibalas atau sekalian aja di blok. Telepon nggak usah diangkat segala macam. Sekali waktu memang harus digertak balik. Maksudnya karena kalau cuman diem aja tuh mungkin dianggapnya bisa dijek-injek lah ya gitu ya. Jadi kalau orang udah mengganggu banget dan menakutkan banget terornya, menurut gua harus dibilangin, lo kalau macam-macam gua bisa laporin nih gitu, karena ini udah nggak boleh kan, kalau menteror orang dan mengancam orang kan udah nggak boleh hukumnya. Ada hukumnya gitu loh. Jadi kayak gitu kalau menurut gua. Untungnya sekarang ya Oxy ini udah dikelilingi sama laki-laki yang baik semua, suaminya seorang dokter, anaknya juga, Malka juga udah gede. Yang kecil siapa namanya Oxy? Yang kecil Dria. Aduh, pokoknya yang jelas sih itu kan sudah masa lalu. The All New Kiss 95.1 FM, Kiss in the Morning. Hari ini kita lagi ngobrolin soal teror nih. Wah gila sih kalau kita dapet teror dari orang yang gak dikenal. Kalau terornya mungkin cuma sekedar kata-kata verbal, ya mungkin bisa kita handle lah ya. Tapi kalau misalnya sampai datang ke tempat kita, mengganggu aktivitas kita, udah gitu pakai ancaman yang bikin takut, wah itu kan berbihi. Apalagi sekarang kan zamannya sosial media ya. Betul Bun. Yang mana banyak banget teror dari orang-orang tidak dikenal. Contohnya nih cewek-cewek suka dapetin foto-foto anonoh dari laki-laki, ya kan. Misalnya mempertontonkan bagian kelaminnya gitu misalnya, ya kan. Itu kan juga salah satu teror ya bentuknya. Makanya nih sekarang kita langsung aja ngobrol sama psikolog dari 3 generasi, Saskia Aulia Prima. Selamat pagi Saskia. Selamat pagi Mas Bayu, Mbak Isi. Memang minggu ini kita lagi bahas soal percrazian, kegilaan-kegilaan yang terjadi di muka bumi ini. Semakin banyak orang-orang gila, Saskia.
Betul sekali. Ini sahabat aku Agatha Suci baru aja juga mendapatkan teror gitu dari di sosial medianya sampai masuk lambe turah ya kan. Iya bener. Diancem-ancem gitu sampai udah deh lo nggak usah belagu-belagu, kalau nggak gue samperin, gue nggak selamat lo, kayak gitu-gitulah kurang lebihnya ya. Nah sekarang pertanyaannya, kenapa ya ada aja gitu orang-orang yang gila-gila ini sebetulnya? Pertama nih ya, kan ada banyak nih orang-orang yang melakukan teror-teror ini. Sebenarnya mereka emang cuman iseng atau mereka punya gangguan jiwa atau apa sih, Saskia? Sebetulnya kalau misalnya kita kalau misalnya kayak cuman iseng, mungkin cuman sekali komen gitu kali ya, gak tahan. Kayak kadang kan manusia kalau kita lihat post-post negatif terus-terusan atau kayak kita ke-trigger aja gitu, pengen balas gitu kan. Itu kan kalau iseng biasanya kayak gitu. Nah tapi kalau yang udah di level terus-terusan nih konsisten, memang salah satu penyebabnya bisa jadi ada masalah kejiwaan yang lagi perlu ditolong nih, satu gitu. Terus emang suka rada-rada aneh juga sih, bukan rada-rada aneh ya kalau dari beberapa penelitian, karena misalnya ada yang memang dia merasa ada pihak lain yang dia nggak kenal nih melakukan sesuatu yang salah gitu ke dia gitu. Jadi itu kayak dia pengen balas dendam aja. Mungkin kalau di sosial media sekarang Mbak Ivy post apa tiba-tiba dianggap menyerang dia gitu. Itu kan kita nggak tahu. Itu kan ada problem lain yang tiba-tiba dia keserang sendiri gitu kan. Terus juga ada yang model-model kayak fans-fansnya masalahnya fans artis Korea gitu. Jadi dia kayak punya punya kayak pikiran suatu saat aku akan bisa bersama dia walaupun dia tidak mengenalku gitu. Ada juga yang kayak gitu gitu. Jadi emang bener sih, rootnya biasanya banyak masalah di kesepian dan gangguan jiwa dan self esteem ya, atau harga diri gitu. Tunggu, berarti rootnya ada di kesepian, terus udah gitu self esteem, dan harga diri gitu ya. Iya. Banyak di situ lah, di area-area itu. Ini kalau kita dapat orang-orang kayak begini nih di sekitar kita, cara menghadapinya tuh gimana ya Saskia? Didiemin kah atau dihadapin aja? In general sih kita balik lagi, kita ngelihat seberapa intens dan seberapa berbahaya sih perilakunya, dan seberapa mengganggu juga gitu. Jadi kalau misalnya kadang kan terutama kalau misalnya mungkin kalau Mas Bayu, Mbak Ivy kan followers banyak gitu ya gitu, dan itu kan kayak orang random juga ada kan yang kayak misalnya dia ngefans aja cuman ngomongin apa, atau kayak orang iseng pingin ngatain doang gitu, kayak sesekali it's okay lah. Mungkin kita lebih ke belajar kalau kita terganggu dengan kalimat dia, berarti mungkin ada isu kita yang belum selesai nih gitu, kayak kita keganggu banget nih sama kalimat ini, tapi itu masih bisa kita kontrol. Cuman kalau perilakunya udah sangat mengerikan, kalau tadi Mas Bayu cerita tiba-tiba muncul di kantor, tiba-tiba mungkin muncul di rumah, ada juga kan yang kayak ngefotoin anak kita gitu kan, kayak ya kali gitu kan. Nah itu udah levelnya kriminal tuh, itu udah mulai harus kita bisa mengumpulkan si bukti-bukti apapun itu yang dia lakukan dan bisa dilaporkan gitu, karena kan kita nggak tahu kayak tadi kata Mas Bayu sampai seberapa jauh sih dia tuh bisa bertindak, apalagi kita nggak kenal gitu kan, kalau dia udah violating our own privacy gitu sih. Oke, jadi kita kumpulin aja bukti-bukti ya, supaya kalau misalnya emang harus kita laporin, ya kita udah punya evidence. Sama satu ini sih aku lupa, kebanyakan case kayak gitu tuh secara penelitian juga biasanya para penyerangnya gitu tuh dia tuh memperhatikan banget kehidupan kita. Jadi jadwal kita deket sama siapa aja itu diperhatiin banget gitu. Jadi kalau bisa memang ketika kita posting sesuatu, terutama saat online ini, postinglah jangan yang ketebak-ketebak banget gitu polanya, biar dia juga nggak mudah mengetahui kehidupan kita secara penuh tuh apa gitu. Apalagi kalau lagi ada kayak gitu. Iya, sekali-sekali late post juga boleh ya, supaya jadi dia nggak kebaca polanya. Nah kalau menghadapi orang ini dengan cara menyerang balik itu misalnya, gue cari lo ya, gue laporin lo ya, gue tahu lo ada di mana. Nah itu cukup efektif nggak dengan cara agresif kayak begitu menghadapi orang-orang yang kayak begini? Unfortunately kalau di beberapa penelitian itu tuh malah mencolek si yang menyerang kita ini, stalkernya kah atau kayak orang ekstrimnya ini kah, untuk lebih melakukan sesuatu yang tidak kita inginkan gitu, karena dia mendapat perhatian yang dia pingin sebetulnya gitu. Jadi ibaratnya kita kasar, tapi di dia tuh dapat respons gitu. Kayak pernah nggak Mas Bayu atau Mbak Ivy, nggak usah di level itu, kita lagi sebelah orang, terus kita ngatain orang itu langsung gitu, entah dimanapun, terus dia balas, itu
instead of kita berhenti balas, kita kayak gue bisa nih balas lagi. Oh iya sih. Ada momennya kayak gitu. Bener sih. Dapat momen untuk ngebalas malah ya. Iya. Saskia nih minggu kemarin kita sempat heboh kan dengar berita juga tuh soal penembakan yang terjadi di Mabes gitu misalnya ya kan. Bukan misalnya, memang itulah beritanya. Nah, terus kan ya ternyata ini masih anak muda. Masih muda loh, kelahiran tahun 95 deh kalau nggak salah ya Bayu gitu. 25-26 tahun. Nah sebenarnya datang dari keluarga yang kayaknya bahagia juga deh kalau dilihat-lihat dari profilnya gitu kan. Cuman ternyata kayaknya terjebak di dalam pergaulan yang salah mungkin gitu kan. Nah sekarang pertanyaannya adalah gimana kita bisa tahu nih kalau misal anggota keluarga kita tuh mulai menjurus-jurus gitu jadi orang-orang yang crazy, nggak bener ya, gitu. Bener ya. Supaya kita bisa tahu duluan, supaya kita bisa cegah gitu ya. Supaya dia nggak jadi peneror buat orang banyak gitu misalnya kan. Ya, banyak juga tuh berita-berita di Amerika gitu misalnya. Tiba-tiba si anak ini nembak-nembakin sekolah gitu, misalnya. Aduh cuy. Ya padahal sebenarnya di keluarganya baik-baik aja gitu. Karena gimana kita bisa mengidentifikasi bahwa mungkin keluarga kita atau anak kita tuh bermasalah dan ternyata punya lingkungan yang aneh kayak begitu yang bisa menjerumuskan dia. Oke, kalau ini sebenarnya in general kalau orang punya problem mental health itu yang paling sering kelihatan itu sebetulnya satu tuh kayak daily life ya dia tuh berantakan, maksudnya kayak rutinitas ya biasanya dia jalanin tuh semuanya tuh breakdown gitu. Jadi kayak dari makan, tidur, mandi itu tuh semuanya tuh nggak dikerjakan dengan seharusnya gitu, entah kelebihan, entah kekurangan gitu. Terus kemudian ada entah dia tiba-tiba jadi clingy banget nih sama kita, atau malah dia jadi agresif banget gitu keluar pas dengar kabar, atau kita ngelihat mungkin agresif tuh nggak harus agresif ke kita ya, tapi bisa ke binatang atau tiba-tiba banting sesuatu gitu yang nggak ada hubungannya sama kita. Terus apakah dia menarik diri banget nih gitu, atau dia sering keluar banget berlebihan terus kita nggak tahu di mana gitu. Jadi ada perubahan drastis itu yang kita bisa lihat. Nah terus kalau misalkan ini anggota keluarga memang dekat sama kita, lagi-lagi balik ke pentingnya kita punya quality communication setiap hari gitu. Bukan cuman kayak, apalagi kalau anak ya, bukan cuman kayak PR-nya, ujiannya, tapi kayak apa sih yang dia lagi senengin saat ini, dia lagi deket sama siapa gitu. Karena kadang kan juga di situ kita bisa tahu ya, kalau kehidupan remaja sekarang itu kan kayak kalau aku nonton maksudnya di TikTok, di Instagram, dimanapun gitu, ada hal-hal yang bahkan menurut generasiku kok bisa kayak gitu ya gitu. Nah itu kan yang perlunya kita komunikasikan sama dia kan, untuk dia tahu batasannya menurut dia wajar dan nggak wajar tuh apa gitu. Karena memprevent 100% orang tuh nggak punya problem mental health juga sulit, karena kan setiap orang punya masalah ya Mas Bayu dan Mbak Ivi, tergantung bagaimana persepsi dia dan pengelolaan emosi dia, terutama di usia remaja itu lebih tipis gitu batasannya, karena memang impulsivitasnya lagi tinggi-tingginya. Jadi ciri-ciri tadi mungkin bisa dilihat, kalau udah mulai moodnya jeblok terus atau naik turunnya sering banget, narik dirinya sering, kemudian kayak daily life-nya, sekolahnya dan lain sebagainya tuh kok jadi berantakan semua, ini kemungkinan ada apa-apa nih, entah apapun behavior-nya nanti. Iya benar juga ya. Yang anak itu kan drop out, Bo. Ya kan di semester 5, benar juga. Jadi dia perubahan drastis gitu ya. Iya benar. Iya. Oke. Nah itu yang harus disadari oleh orang tua gitu. Nah supaya kita nih misalnya kalau benci banget sama orang, kesel banget sama orang, supaya nggak jadi cray-cray, itu apa yang harus kita lakukan ya Mbak Saskia? Karena kan manusia punya emosi dong. Benar asli. Dan ketika itu sudah memuncak, kayaknya kita mau melakukan tindak kejahatan gitu ya. Makanya cuy, tapi emang bener loh, pikiran-pikiran jahat setan lewatnya muncul loh, Bo. Aduh makanya serem makanya. Gimana tuh Mbak Saskia? Yang pertama sebenarnya prinsipnya kalau kita udah emosinya intens, mau marah, mau apapun itu kan anugerah juga ya. Jadi nggak bisa kayak kita hilangin total gitu. Kita pause dulu, diem aja gitu, karena ingat kayak otak kita tuh nggak bisa berpikir kalau kita tuh lagi emosinya intens. Pause deh, ngapain aja, pokoknya pause aja gitu, jangan langsung nyelesain masalah atau pingin konfront gitu, karena itu dulu. Tapi unfortunately Mbak Ivi dan Mas Bayu, nggak banyak orang loh tahu mereka tuh lagi marah banget, kecewa banget, atau ngamuk banget tuh nggak banyak. Jadi kita mesti belajar tiap hari untuk tahu ciri-ciri kita ngamuk tuh secara fisik dan pikiran tuh gimana. Misalnya ada yang secara pikiran kita kayak langsung nih berkata kasar di pikiran kita terus-terusan gitu, atau misalnya secara badan kita deg-degan terus atau muka kita panas gitu. Nah itu berarti mungkin tanda-tanda kita harus pause.
Habis pause, silakanlah cari semua hal yang bisa dilakukan. Ada yang minum dulu, ada yang mandi, ada yang gerak-gerak dulu, lari. Pokoknya untuk netralisir emosinya. Begitu netral kita mikir dulu tadi gue kenapa ya gitu. Apakah memang karena emang orang ini nyebelin atau kata-katanya dia nyebelin, terus worth nggak untuk ditanggepin gitu. Baru jadi kita bisa menyusun strategi dengan lebih baik. Dan yang terakhir emang yang paling nyebelin adalah emang perilaku, perkataan, dan emosi orang tuh kita nggak bisa kendaliin sama sekali. Jadi kita aware sama kita aja, kita bisa ngapain daripada kita capek besok dia berubah lagi. Asli. The All New Kiss 95.1 FM, Kiss in the Morning. Sepanjang minggu ini kita ngobrolin soal teror. Ternyata ada hal-hal gila yang bisa terjadi gitu dalam kehidupan kita. Entah itu mungkin dalam kehidupan pekerjaan, sama mantan lah, atau bahkan ada teror yang datang dari orang gak dikenal. Sekarang gini deh, kita ngobrol aja langsung sama Mas Ari Sembiring. Beliau adalah partner di kantor hukum Trivida. Udah ada nih Arinya, Mas Selamat pagi Mas Ari. Pagi Mas Bay. Apa kabar Pak? Yes Ari, jadi kita tuh dari Senin tuh udah ngedengerin cerita teror banyak banget. Salah satu yang gila yang gue inget nih ya Mas Ari, itu adalah cerita teror dari mantan pacar yang dia sampai menyebarkan video hot gitu ke pasangannya sekarang gitu. Jadi ini cerita dari masa lalu ya kan, mantan tuh gitu. Nah ini kan berarti udah ada satu tindakan yang di luar batas nih. Nah, itu ya nggak sih Mas Ari? Ada yang ancamannya benar-benar diwujudkan jadi kenyataan, ada yang cuma sekedar ancaman. Nah pertanyaannya sebenarnya kalau cuma dalam bentuk ancaman belum kejadian, itu bisa dilaporin nggak sih Mas? Ini video hot maksudnya video gorengan habis dimasak atau gimana nih? Bukan masak dong. Bisa aja Mas Ari. Dia lagi ngepel keringetan, hot juga deh tuh. Wah bener juga tuh. Tapi kita mulai dulu dari pertanyaannya Bayu deh. Kalau misalnya masih berupa ancaman, teror-teror gue samperin loh ya. Kan cerita dari Kojek ada Indonesia Rapper juga gitu tuh gitu. Gue datang lo manggung ya, gue gangguin lo keluarga lo. Pokoknya lo dan anak lo dan keluarga lo nggak akan selamat gitu. Tapi masih berupa ancaman di sosial media dalam bentuk DM gitu. Nah itu bisa dipidanakan atau tidak? Ancaman itu Mas Bay dan Mbak Iti itu udah tindak pidana. Ancaman itu udah tindak pidana. Tindak pidana. Bahkan dari tahun 1940 sekian kita punya KUHP, Belanda udah mengklasifikasikan pengancaman sebagai tindak pidana. Apalagi melalui media virtual atau media komunikasi digital lah, sosial media itu lebih dikonkretkan lagi di Undang-Undang ITE. Ada juga di situ. Jadi harus dikumpulin bukti-buktinya dan itu bisa dilaporin berarti ya Bang ya? Betul. I see. Kenapa dia jadi kejahatan atau tindak pidana? Iya. Karena sebenarnya satu itu sebagai bentuk dari preventive action dari penegak hukum, karena tidak perlu menunggu dulu tindak pidana itu sempurna dilakukan baru ditindak. Itu pertama. Yang kedua, bahkan dalam keadaan yang masih mengancam itu sudah memunculkan kerugian. Baik. Iya ngerti nih. Iya, kenyamanan lo kan terganggu ya, terenggut gitu loh kedamaian lo. Iya. Apalagi berarti yang sudah ada bukti evidence bahwa orang ini misalnya ya tadi tuh punya video hot dia gitu, terus dikasih ke pasangannya, itu sebenarnya sudah bisa menjadi bukti untuk kita laporkan banget gitu ya. Oke. Nah itu hukumannya bisa berapa lama sih orang-orang kayak begini nih? Misalnya dari hukum yang ada gitu, mereka bisa kena penjara atau sejauh mana mereka bisa dihukum? Jadi ada dua. Nah, kalau kita mau menggunakan dia mengancam doang, itu ancamannya cuma 4 tahun. 4 tahun. Oke. 4 tahun di pasal 45 ya. Nah kalau misalnya sudah memunculkan kerugian, dan menurut saya niscaya sudah memunculkan kerugian, harusnya kalau dilaporin ke katakan kepolisian, maka sebaiknya jangan menggunakan pasal 45 Undang-Undang ITE 2016 itu, tapi pakai justru pasal 36. Apa tuh tentang yang mana isinya pengancaman menakut-nakuti.
dengan kekerasan maupun tidak ya, itu tidak soal. Ini saya sederhanakan bahasa hukumnya ya, Pak. Iya. Karena kita kalau misalnya bahasa hukum yang bener kita nggak ngerti. Oke. Jadi dia ngancem dengan kekerasan atau dengan menakut-nakuti itu memunculkan kerugian, maka ancamannya bisa 12 tahun. Pakai ini aja. Oke. Nah, kalau kita lihat kan tuh banyak juga orang-orang yang setelah lapor, kayak misalnya di luar negeri gitu ya, akhirnya dikasih jarak gitu. Lu nggak boleh deket sama si ini, misalnya 10 meter. Di Indonesia bisa nggak sih? Ada kayak gitu? Ada nggak tuh penerapan hukum kayak gitu setelah kita lapor? Nggak ada tuh. Nggak ada ya? Nggak ada. Cuman ada yang namanya perlindungan saksi dan korban. Perlindungan. Undang-undangnya pun udah ada. Di 2014. Nah, itu tentu mekanismenya yang merasa korban harus melapor dulu. Ada namanya LPSK, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Kalau sudah lapor, diceritakan posisinya, dia korban di tindak pidana apa, tentu dilindungin, diberi safeguard, bahkan diberi psikologi, psikolog, lalu diberi juga bantuan medis kalau dalam keadaan memusnahkan depresi ya. Lalu kemudian pasti didorong untuk masuk ke proses hukum. Iya. Bisa masuk perlindungan saksi. Iya. Aduh. Jadi sebenarnya kalau dasar hukumnya udah kuat sih harusnya ya kita nggak perlu takut gitu ya. Dalam arti kata kita bisa sampai meminta bantuan hukum gitu. Nah cuman masalahnya kadang-kadang di orang kita juga ya yang kena ancaman begini juga suka pada males repot ya. Iya kan, jadi udahlah diemin aja lah gitu. Iya kan. Pengancaman yang terjadi akhir-akhir ini kalau kita baca kan banyak yang terkait dengan pasangan ya. Misalnya tadi kayak disampaikan, kalau lo misalnya putus dari gua atau lo masih lebih mengutamakan keluarga lo, nanti gua share nih video-video syur kita gitu kan. Akhirnya korban takut mau melapor. Saya baca berita berapa seminggu yang silam, bahkan korban yang mengambil gambar. Astaga. Jadi posisinya makin diperlemah. Menurut korban. Nah, tapi itu soal pembuktian, Mas Bayu dan Mbak Suci. Artinya sejauh bisa dibuktikan bahwa dia mengambil gambar menggunakan HP siapa, itu pertama kan gitu. HP cowoknya atau HP ceweknya. Kita nggak buat framing katakan bias patriarki, artinya laki-laki selalu jadi pelaku gitu, enggak. Tapi apapun yang menyuruh melakukan, tentu punya tendensi ini HP-nya dia yang digunakan, meskipun yang mengambil gambar bukan si pemilik HP. Itu pembuktian sederhana. Astaga, ya masih sederhana pula ya. Aku pikir udah kuat tuh pembuktian sederhana ya. Iya. Iya, menarik. Jadi loh sebenarnya bisa diproses hukum tuh. Kalau misalnya orang diancam ya sebenarnya ada perlindungan, ada hukum yang bisa membuat ancaman ini selesai gitu, berakhir. Jadi buat orang-orang yang merasa mendapatkan teror, sebaiknya apa yang harus dilakukan, Bang Ari? Saya sebenarnya gini, pertama dalam kriminologi itu ada yang namanya lagi-lagi penekanannya pada prevention. Jadi sebagai individu kita ini semua potensial jadi pelaku sekaligus jadi korban. Nah, jadi kita bicara dari perspektif korban kan. Bahwa sebenarnya sebelum menjadi korban, untuk tindak pidana tertentu, dan itu jumlahnya banyak malah, kecuali tindak pidananya kayak misalnya yang melibatkan kekuasaan, genosida, struktur dan sebagainya. Tapi kalau tindak pidana yang sebenarnya masih ada melibatkan konsen, lalu melibatkan posisi kita untuk otoritatif menyatakan iya atau tidak, itu sebenarnya dicegah. Jadi untuk pasangan ya, kalau mau dia gambar, ya jangan mau. Itu yang pertama. Tetapi kalau itu sudah terjadi, itu sangat mendorong proses-proses kayak gini untuk berujung ke hukum. Satu, meskipun sebenarnya dalam pemolisian, polisi tidak harus serta-merta memproses kasus itu menjadi kasus tindak pidana, artinya penyidikan, tidak harus. Di polisi sendiri ada fungsi restoratif justice, artinya didamaikan
dibuat akta damai namanya dating. Lu pelaku, lu kalau ngelanjutin rekam, ngancem, gue pidana. Kita lanjutin di penyidikan, kan gitu. Oh bisa begitu. Dan itu bisa jadi perlindungan karena sebenarnya jika proses ini berakhir sampai ke persidangan, efek psikologis bagi korban itu tidak justru lebih mudah. Oh iya benar, pressure-nya jadi macam-macam ya. Persis, Mas. Dia kan harus datang ke pengadilan. Betul. Bayangkan saja kalau dia usia produktif. Wah, dan dia harus terganggu tuh. Persis, dia kan ditanya lu mau kemana misalnya Rabu siang. Wah, gue mau sidang. Atau dia diam-diam sampai suatu keadaan pasti akan iya benar. Tersingkap kan gitu. Iya. Jadi saya pikir laporkan saja ke polisi, biarkan penyidik yang mengambil keputusan untuk mendamaikan atau melanjutkan. Kalau keterlaluan tentu diproses. Apa aja tuh yang harus disiapin kalau untuk membuat laporan, Bang? Lapor aja ke Polres terdekat atau ke Polda bahkan. Kalau itu misalnya harus ada bukti-bukti yang disiapkan kah? Persis, tentu. Oke. Misalnya ada chat pengancaman, ada rekaman percakapan yang bersifat oral dia mengancam, atau bahkan ada saksi yang mendengar. Nggak ada semua itu katakan, tapi secara ada pertemuan fisik, kemudian ada saksi yang mendengar pengancaman tersebut, itu bisa dijadikan bukti. Itu tidak harus yang kita kesaksian juga bukti. Jadi saksi dari orang yang mendengar, mengetahui, itu juga bisa jadi bukti. Jadi dasar, betul. Betul. Waduh, pengetahuan baru nih. Iya, Oke lah, Mas Ari, terima kasih banyak ya. Kita jadi belajar banyak nih untuk bisa lebih berani lagi menghadapi teror atau ancaman. Karena memang kekuatan hukumnya jelas gitu kan. Yang namanya ancaman ya udah pasti tuh. Ya, siap-siap aja lo berani ngancem, lo siap berhadapan dengan hukum artinya. Nah, terima kasih untuk penjelasan dan pencerahannya Mas Ari. Di All New Kiss 95.1 FM Kiss in the Morning, Kiss listeners, memang seru sekali ngebahas teror ya, karena memang teror ini kerap terjadi. Iya, bisa datang dari mana aja tuh. Dan modanya tuh sebenarnya dari dulu sampai sekarang tuh ya namanya teror ya hampir sama gitu sebetulnya ya. Betul. Kan. Cuman yang tidak disadari dari kita tuh adalah kita juga sebenarnya bisa melakukan sesuatu untuk bisa mencegah sebelum teror itu terjadi, ataupun kalau sudah terjadi ya apa yang bisa kita lakukan sebenarnya juga bisa. Iya. Dan kalau tadi kita udah dengar penjelasan dari psikolog kenapa orang bisa membuat teror, terus juga ada cerita dari Oksi, ada dari Kojek sang rapper Betawi, dari Bambang Kiss listeners kita, dan juga dari Mas Ari Sembiring ya yang memberikan pandangan dari sisi hukum. Mudah-mudahan sini akan membuat pelaku teror mikirnya 1000 kali ya, walaupun lewat sosial media itu bisa jadi bukti loh untuk diproses. Aduh, walaupun gak ada bukti otentik gambar atau foto, saksi kalau ada yang ngedenger lo ngancem-ngancem pakai omongan, siap-siap kau ke penjara. Itu dia, makanya buat para korban teror jangan takut ya, karena lo bisa ada dapat perlindungan hukum yang menjamin. Betul ya. Oke, pokoknya kalau misalnya mau mendengarkan keseruan podcast lainnya Kiss in the Morning, ini selalu bisa kok didengarkan dan ditonton juga di YouTube-nya Kiss ya. Betul, Kiss 95,1 FM, karena masih banyak obrolan seru lainnya. Nih, kamu bisa lihat nih di sini. Oke, kita ketemu lagi di episode lain hanya di podcast Kiss in the Morning. Bye. Kiss 95,1 FM.